enggak semua. Amin. Kami akan nanyain, ini doa kita doakan hari ini nih gitu. Wah, berarti mereka mulai Kehadiran mereka saya sangat berkati. Puji nama Tuhan, kita bisa hari ini kita kumpul kembali ya di tempat ini, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Layakkan kami ya Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni atas segala pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, baik lewat perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan. Amin. Di tempat ini Bapak, pujian dan penyembahan yang kami naikkan adalah semuanya dapat menyenangkan hati Bapak. Terpujilah nama-Mu, pimpin Bapak ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Ya, sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu tercurah bangkitku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar Haleluya. Atas keluarga kita, atas pekerjaan dan usaha kita, atas anak-anak kita. Itulah semua dan karena kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
kasih Bapa, kami bersyukur yang kau nyatakan. Selamat on fire! Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bersorak, tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus dalamku, menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan sekali lagi ya, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Yes, 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 aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku nari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, biarlah di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka ciptaku penuh. Ini kesaksiannya juga. Kesaksian itu bagian dari panggilan surgawi. Setiap orang yang telah menerima keselamatan atau menerima mujizat dari Tuhan wajib untuk bersaksi. Karena bersaksi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya puji Tuhan, dalam pasca festival saya yang ke-14 ya. Puji Tuhan memang berangsur 2 hari lalu saya Senin ya. Iya, Senin itu di scan ya, ke rumah sakit saya di scan. Puji Tuhan saya hari ini
saya nggak ngerti, mungkin ada kata-kata tidak nampak gitu kebanyakan. Jadi saya percaya pasti scan baik. Kenapa? Berangsur-angsur tiap hari kayak sudah mulai baik daripada yang sebelumnya 10 hari ke bawah itu boro-boro harus megang pundak gitu. Karena kalau jalan itu kayak mau jatuh, muternya luar biasa kayak jauh-jauh dari itu. Jadi Tuhan sekarang udah enakan, udah beberapa hari main golf dan puji Tuhan lah. Ya itu semua berkat doa-doa dari Bapak Ibu ya. Tuhan tuh baik. Ya, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan hadir bersama kita. Hari ini saya ambil keputusan, ya, istriku katanya sakit ya. Dari awal bilang ke dokter, ke Primaya, dia bilang dia sakit, ya, lambung sakit, ya saya doain, ya, tapi dia nggak sadar saya doain jangan takut ya, kita jangan takut, memang rumah sakit di dalam empedunya, Emang saya sama istri itu dari dulu tuh pengen banget punya mesbah keluarga gitu. Pengen banget Pak, nggak bisa kesampaian gitu. Tapi pas ketika tahun baru pas pulang saya cuma ngobrol sama istri, yuk kita komitmen yuk tahun ini yuk mesbah keluarga yuk, tiap hari kita doa gitu. Kita mulai udah bersama-sama kita baca Alkitab. Kegantian hari ini siapa yang baca Alkitab dan doa, pokoknya satu kali mimpin satu orang gitu kan, baca Alkitab satu pasal gitu. Awalnya anak-anak emang canggung gitu. Itu saya percaya. Itu kalau kita lakukan konsisten ya, minimal ya, setelah kita menyatakan bahwa kita cinta Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lebih mengasihi keluarga kita. Tuhan itu luar biasa. Yang penting kalau kita sungguh-sungguh serius dan kita mau terus melayani Tuhan dengan segala hati kita, pasti kita akan menikmati karya Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati kesehatan, bahkan kesembuhan yang total kita akan nikmati dalam kehidupan kita. Komitmen dalam Tuhan, dalam berorganisasi, dalam keluarga sebagai suami istri harus berkomitmen dan mereka antusias sekali. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari juga kita harus mau berkomitmen dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pelayanan, lebih-lebih dalam keluarga kita. Mari terus kita akan memperbaharui komitmen itu yang sudah kita ucapkan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita sebagai suami istri, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, saya mau konsisten dalam pelayanan Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah demikian juga dalam keluarga kita, saya mau komitmen buat istri saya, berkomitmen buat anak-anak saya, mengasihi keluarga saya, mengasihi anak-anak saya, tetap memiliki saw yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Taruh hatimu dan taruh imanmu, taruh komitmenmu hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Semangat terus, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Pak. Sama seperti api kecil akan beda dengan api kalau kita disatukan, itu akan menjadi api yang besar. Dan itu betul-betul akan terjadi kegerakan kebangkitan. Oke, baik, terima kasih. Dalam seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah.
siap menjadi saksi Kristus. On fire! On fire! On fire! Dan puji Tuhan, dalam KKA ini kita mau bertumbuh bersama-sama. Amin. Kita mau berakar, bertumbuh dan berbuah dalam KKA ini, saudaraku yang terkasih. Banyak orang yang mengatakan saya Kristen, tapi hanya KTP saja Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata kepada kita malam hari ini, mari kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan cari dalam setiap anak-anak Tuhan, dalam setiap orang percaya. Kita sudah dipilih di dalam kehidupan kita di tengah-tengah sekian banyak warga di Indonesia ini. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Karena itu malam hari ini kita KKA yang ada di PRIP ini, kita harus bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Itu ayat nas firman Tuhan. Dan dari pembahasan firman Tuhan, Bapak Wakil Gembala Sidang kita kemarin menyinggung mengenai orang yang bertumbuh, orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, pasti yang menghasilkan buah-buah, yang menghasilkan buah-buah. Nah, buah-buah itu apa saudaraku? Yang ada dalam firman Tuhan kemarin disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala Sidang kita. Di bawah lagu tangan buat Ibu Lia, luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan, ini masih disimpan sambil dinyanyikan kok. 9 buah roh itu adalah buah-buah yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita untuk kita sharing, untuk kita sharing. Bagaimana untuk kita memperoleh buah yang tetap? Karena kemarin Bapak Wakil Gembala mengatakan, ketika kita bertumbuh berakar, pasti kita akan memiliki buah yang tetap, memiliki buah yang tetap, buah yang permanen, tidak akan tergoyahkan dengan siapapun. Hidup kita menunggal kepadanya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Malam hari ini kita akan sharing supaya kita tahu bahwa setiap kita, setiap saya dan saudara ingin atau punya kerinduan supaya buah-buah itu permanen, menetap. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari kedua ayat ini kita akan sharing bagaimana supaya saya dan saudara kita memiliki buah yang tetap dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah dengar lewat Wakil Gembala Sidang kita, untuk kita memiliki buah yang tetap, yaitu kita harus ada di dalam pokok anggur yang benar tersebut, yaitu dalam Yesus Kristus. Nah, di situ firman Tuhan di situ mengatakan supaya permanen kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa, dan segenap akal budimu. Nah, kita bahas mengenai hati. Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita itu cermin buat semua orang bahwa kita ini anak Tuhan loh. Jadi kita harus dengan hati. Kalau hati kita sirik gini-gini kan kelihatan, oh kita ini bukan anak Tuhan, kelihatan dari hidup kita. Harus jadi cermin. Awal muasalnya itu manusia diciptakan oleh Allah sendiri, karena kita karakter dan bentuk dengan serupa dengan Allah.
Karena cerminan dari hati itu adalah ungkapan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kalau hati tidak beres, kehidupan kita juga tidak beres. Tapi kalau hati kita sudah dibereskan, kehidupan kita, karena air mencerminkan wajah, demikian hati mencerminkan wajah orang itu sendiri. Nah itu. Terus yang kedua, kenapa hati kita harus menjaga hati? Menjaga hati itu memang tidak mudah. Dalam proses hidup itu selalu ada yang namanya kehidupan yang Tuhan izinkan melalui proses-proses yang kita jalankan, yang sampai sekarang ini kita ada semua proses hati kita yang dibentuk, karena kita kan ingin dibentuk sebagai bejana yang mungkin bejana yang bagus yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana untuk kita menjaga hati? Nah inilah kita 1-4M, membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Itu Hati menjaga hati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Komitmen yang sejati kepada Tuhan. Jangan kita berkomitmen dengan perasaan. Kita berkomitmen dengan diri kita sendiri. Mau nggak kita berubah? Karena perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Itu yang harus kita berkomitmen kepada Tuhan. Kalau kita merasa bersalah, kita merasa berdosa, kalau kita berkomitmen kepada Tuhan untuk melakukan supaya kita hidup benar di mata Tuhan, makanya kita harus bisa untuk berkomitmen, dan komitmen sejati itulah yang Tuhan mau. Jangan orang bilang suang-suang kuku. Suang-suang kuku dalam kata hati entah bisa, entah enggak, entah bisa, entah enggak. Nah, satu yang lainnya gitu. Jadi kita berkomitmen kepada Tuhan, bukan komitmen kepada manusia. Hubungan kita kepada Tuhan itu adalah hubungan intim melalui apa? Melalui doa. Nah, doa itulah yang kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, makanya setiap doa, jangan doa yang di firman Tuhan itu, janganlah engkau berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, janganlah engkau berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Masuklah dalam kamarmu, tutup jendela dan tutup pintu. Nah, itu. Kalau menurut saya hati itu kan sumber dari segala keinginan. Ya. Hati itu adalah sumber dari segala keinginan, dan ada satu ayat yang mengatakan jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah makanya Tuhan itu sampai ngomong seperti ini karena Tuhan tahu manusia itu terlalu banyak keinginan di dalam hatinya. Nah bagaimana kita bisa permanen dan tidak bisa permanen? Kalau kita permanen, itu berarti kita pribadi hidup sudah mengalami Tuhan. Kita melihat kasihnya Tuhan, pengorbanannya Tuhan, ya kan? Kenapa Tuhan sudah korbankan kita? Kenapa udah kasih kita? Kenapa kita nggak seperti Tuhan mengasihi? Iya gitu kan? Kita mau sedikit kerjaan, misalnya lakukan sedikit dosa aja. Tapi kalau saya pribadi, kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segala hati, jiwa, dan pikiran kita tuh harus merasakan kasih Allah dulu. Saya rasa itu loh satu. Kalau kita nggak pernah ngerasain kasih Allah, kita nggak bakal bisa ngelakuin itu semua. Itu loh satu doang. Kalau saya itu doang. Dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi itu sama seperti tubuh, jiwa, dan roh aja. Jadi satu tubuh kita ini dari pikiran, dari tubuh kita, dari semua yang ada yang Tuhan menciptakan buat kita itu harus kita harus benar-benar kita untuk Tuhan gitulah. Kenapa? Di minggu kita itu sudah dengar firman Tuhan, duduk diam, nggak bisa sesuatu yang dia pertanyakan pulang nanti kan. Dan hari ini adalah kan kasihlah Tuhan alamu dengan totalitas kita, prioritas dan totalitas itu ada salib itu fokus kita kepada Tuhan dan kasih segenap hati kita, dan semua sudah jawab. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan dengan prioritas totalitas kita, hidup kita, yang mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Dan di Roma 12 ayat 1 kalau nggak salah ya, seluruh tubuhmu, ya, seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tapi salib adalah fokus kepada Tuhan. Di samping ini adalah kasih sesamamu. Kita kan hidup dalam dunia ini, kita peduli. Ada yang egois kan, kalau saya udah ada beras yang lain nggak ada, saya nggak mau berbagi. Itu kan kasih itu, bicara kasih itu luas ya. Malah caci maki orang Kristen itu jadi batusan tuh. Nah saya pikir malam ini ayat tadi mengatakan mari kita sungguh-sungguh totalitas, walaupun ini satu proses perjalanan iman kita jauh, tapi kita mau terus bersama-sama berjuang ya. Coba jaga pikiran kita yang masih tahu ya. Dan semua pendapat teman-teman semuanya itu semuanya benar.
untuk kita mengalami buah yang tetap itu, kita harus lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ya, kita harus jalankan. Ketika kita menjalankan semuanya itu, saya percaya bahwa kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembut dan penguasaan dan kesembilan roh itu Bapak Ibu yang terkasih, itu pasti permanen dalam kehidupan kita. Akal budi saya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saya. Ketika kita memiliki komitmen seperti itu Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa kita ada di masa-masa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-24, orang yang mengasihi Tuhan. Ya, barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus, orang yang mengasihi Tuhan menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dan segala hal nafsu dan keinginannya. Allah yang selalu menyertai, Allah yang nyata dalam hidup kami. Biarlah malam ini kami boleh ada semua tenaga kami. Terima kasih Bapak atas kesempatan ini yang telah berikan dalam hidup kami. Setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap apapun yang kami lakukan, Engkau yang selalu menyertai kami. Berikan kami pada malam hari ini Tuhan, teman-teman kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat marifat Tuhan, juga berikan kami sukacita damai sejahtera Tuhan. Ketika kami bergerak, ketika kami melayani Engkau, kami dapat sungguh-sungguh bahwa Engkau yang akan selalu menyertai kami. Dimanapun kami dalam melayani dan kami Engkau selalu menyertai. Yang luar kuasa yang sakit di tubuh Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha. Tuhan juga memberkati anak cucu dimanapun mereka berada, yang selalu menyertai hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tunjukkan kasih